Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Okti Wudanita Fitri, NIM C1A118050. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh bubuk cengkeh Syzygium aromaticum terhadap selai mangga Mangifera indica sebagai antioksidan. Latar belakang saya melakukan penelitian ini yaitu mangga Mangifera indica merupakan tanaman buah yang potensial dikembangkan karena mempunyai tingkat keragaman genetik yang tinggi. Daging buah mangga yang berwarna merah orange banyak mengandung vitamin A yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Selain vitamin A, buah mangga juga mengandung vitamin C. Penggunaan cengkeh dalam pembuatan selai mangga tidak hanya menambah cita rasa dan aroma, tetapi dapat juga meningkatkan kandungan antioksidan pada selai tersebut. Aktivitas antioksidan cengkeh terdapat dalam senyawa fenol, salah satunya yaitu eugenol. Sehingga penggunaan cengkeh pada selai mangga dapat diharapkan meningkatkan kandungan antioksidan pada produk selai mangga tersebut. Berikut tujuan, manfaat, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membuat selai mangga dengan penambahan bubuk cengkeh. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan bubuk cengkeh terhadap sifat organoleptik selai mangga. Yang ketiga, mengetahui formulasi kriteria mutu penggunaan bubuk cengkeh berdasarkan uji mutu hedonik. Manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai cara peningkatan kandungan antioksidan pada selai mangga dan memberikan informasi banyaknya penggunaan bubuk cengkeh pada selai mangga berdasarkan kriteria mutu selai mangga. Next, hipotesis penelitian. Yang pertama, penggunaan bubuk cengkeh Syzygium aromaticum pada pembuatan selai mangga dapat meningkatkan antioksidan selai mangga. Yang kedua, penggunaan bubuk cengkeh Syzygium aromaticum dapat mempengaruhi kriteria mutu selai mangga berdasarkan mutu warna, aroma, rasa, dan kemudahan oles. Selanjutnya, dilakukan analisis SWOT. Adapun analisis SWOT pada pembuatan selai mangga dengan penambahan bubuk cengkeh yaitu yang pertama kekuatan atau biasa disebut strength. Yang pertama yaitu dalam membuat selai mangga ini cukup simpel dan mudah dilakukan. Yang kedua, harga selai mangga sehat ini cukup terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Selai mangga ini adalah selai mangga sehat yang diolah sendiri dengan menggunakan bahan tambahan yang tinggi antioksidan, yaitu bubuk cengkeh. Pembuatan selai mangga ini tanpa menggunakan pemanis buatan. Selai mangga ini dapat menangkal radikal bebas. Yang kedua, kelemahan atau biasa disebut dengan weakness. Buah mangga sulit didapatkan tergantung musiman. Harga buah mangga mahal. Belum banyaknya orang sadar akan pentingnya makanan yang sehat yang kaya akan antioksidan. Lokasi jualan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang terakhir, penambahan bubuk cengkeh pada selai mangga ini kurang diminati masyarakat. Next, peluang atau opportunities. Selai mangga merupakan makanan semi basah yang banyak dicari orang ketika pagi hari sebagai bahan oles pada roti tawar untuk sarapan pagi. Selai mangga banyak disukai oleh segala usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Selai mangga yang dibuat menyediakan inovasi dengan penambah bubuk cengkeh yang kaya antioksidan di mana belum dimiliki oleh penjual selai mangga lainnya. Ancaman. Yang terakhir, ancaman atau biasa disebut dengan threats. Mulai banyak bermunculan jenis makanan lainnya yang lebih menarik. Yang terakhir, banyaknya pelaku usaha serupa juga memiliki inovasi dan varian yang dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya, metode penelitian. Adapun metode penelitian pada penelitian ini yang pertama terdapat waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2021 di rumah praktikan Tebat Ijuk, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Jambi. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu
Peralatan yang digunakan meliputi pisau, timbangan analitik, timbangan duduk, blender, baskom, kompor gas, pengaduk dari kayu, wajan, kap plastik, nampan, tisu, dan sendok. Bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain buah mangga arum manis yang diperoleh dengan membeli di Kota Baru. Selanjutnya, cengkeh golongan Zanzibar yang diperoleh dari kebun praktikan sendiri. Selanjutnya, roti tawar, gula pasir, dan air. Berikut rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak engkap atau biasa disingkat dengan RAL. Pelakuannya berdasarkan perbedaan penggunaan konsentrasi bubuk cengkeh atau disingkat dengan P yang terdiri dari 3 taraf. Yang pertama, P1 atau disebut dengan perlakuan pertama 0% bubuk cengkeh yang kita sebut dengan kontrol. Perlakuan 2 yaitu 0,2% bubuk cengkeh dan perlakuan ketiga yaitu 0,4 bubuk cengkeh. Pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada preparasi bubuk cengkeh. Yang pertama itu cengkeh dibersihkan, disangrai selama 5 menit, lalu di blender kering dan didapat bubuk, lalu bubuknya diayak dengan saringan 80 ml, lalu bubuk cengkeh dimasukkan ke dalam cup sesuai dengan pelakuan yang diperlukan. Next, yaitu pembuatan selai mangga. Pertama, buah mangga utuh sebanyak 1,5 kg dikupas, kemudian diambil daging buahnya sebanyak 600 gram. Kemudian daging buahnya itu kita blender dengan penambahan air sebanyak 300 ml dengan perbandingan air dan buah dan air itu 2:1. Selanjutnya, diperoleh bubur buah mangga sebesar 750 gram dan kemudian dimasak selama 30 menit dan ditambahkan gula sebanyak 300 gram. Lalu dilakukan pengemasan sebanyak 50 gram. Dikemas di dalam kap plastik dan ditambah konsentrasi cengkeh sesuai dengan pelakuan. Lalu selai mangga diamati uji organoleptiknya yang meliputi warna, aroma, rasa, dan kemudahan oles. Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu adalah uji organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, dan kemudahan oles. Hasil dan pembahasan. Berikut hasil dan pembahasan. Tabel 41 menunjukkan hasil penelitian uji organoleptik selai mangga, di mana pada perlakuan 0% atau disebut dengan kontrol, warna yang dihasilkan pada selai mangga yaitu orange dan pada perlakuan 0,2% dan 0,4% menghasilkan warna yang coklat, sedangkan untuk bagian aroma pada perlakuan 0% atau kontrol menghasilkan aroma yang khas selai mangga, dan sedangkan pada perlakuan 0,2% agak kuat aroma cengkehnya, dan untuk perlakuan 0,4% kuat aroma cengkehnya, dan untuk parameter rasa pada perlakuan kontrol atau 0% menghasilkan selai mangga dengan rasa manis, dengan sedangkan perlakuan 0,2, 0,4% masing-masing yaitu agak pedas dan pedas. Selanjutnya, kemudahan olesnya. Untuk perlakuan 0% atau kontrol menghasilkan kemudahan olesnya itu lembut. Dalam arti kata itu mudah. Sedangkan pada perlakuan 0,2% dan 0,4% berturut-turut itu kurang lembut. Jadi, pembahasan pada warna. Semakin banyak penggunaan konsentrasi bubuk cengkeh pada selai mangga, maka semakin banyak pula penetrasi warna coklat yang diberikan bubuk cengkeh terhadap selai mangga, sehingga warna selai mangga akan semakin coklat. Next, aroma. Parameter aroma semakin tinggi konsentrasi penggunaan bubuk cengkeh pada maka semakin kuat aroma selai mangga yang dihasilkan. Peningkatan aroma selai mangga dengan peningkatan bubuk cengkeh disebabkan oleh kandungan senyawa fenolik volatil pada selai mangga yang memiliki aroma yang kuat sehingga penggunaan bahan makanan harus dibatasi menurut Kolisik tahun 2006.
Sedangkan untuk rasa, semakin tinggi konsentrasi penggunaan bubuk cengkeh, maka rasa yang dihasilkan pada selai mangga akan menjadi semakin kuat. Hal ini dikarenakan cengkeh pada selai mangga akan memberikan efek pahit dan pedas yang berlebih seiring dengan peningkatan konsentrasi penggunaan dalam bahan pangan. Dan selanjutnya itu kemudahan oles. Kemudahan oles. Jadi semakin banyak penggunaan cengkeh pada maka semakin mengurangi kemudahan oles pada selai mangga. Hal ini disebabkan adanya butiran halus bubuk cengkeh pada selai mangga menyebabkan meningkatnya kekentalan selai mangga sehingga daya olesnya itu jadi berkurang. Next, berikut dilakukan analisis ekonomi. Dapat dilihat pada tabel 5.1 pembelian bahan dasar bahwa pada buah mangga sebanyak 2 kg harganya yaitu Rp70.000, gula pasir setengah kilogram harganya Rp7.000, dan cengkeh setengah kilogram harganya Rp30.000. Di sini cengkeh yang digunakan itu cengkeh yang sudah dikeringkan ya. Jadi jumlah semuanya yaitu Rp107.000. Sedangkan untuk biaya peralatan yaitu untuk botol kaca satu lusinnya itu seharga Rp84.000. Selanjutnya itu tabel 5.3 total biaya keseluruhan. Jadi dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pembelian bahan dasar itu Rp107.000, biaya peralatan Rp84.000, dan biaya transportasi Rp20.000. Jadi jumlah keseluruhan pengeluarannya yaitu Rp211.000. Jadi terdapat pula rincian keuntungan. Yang pertama, harga jual. Harga produksi diperkirakan satu botol selai adalah seharga Rp12.000, di mana harga jual diperkirakan Rp15.000. Diperkirakan satu hari menjual 10 botol selai mangga, maka dalam satu hari mendapatkan keuntungan 10 botol, di mana Rp15.000, di mana saya ulangi, harga jual Rp15.000, diperkirakan satu hari menjual 10 botol selai mangga, maka dalam satu hari mendapatkan keuntungan 10 botol dikali Rp15.000 menghasilkan Rp150.000 dengan jumlah modal sebesar Rp211.000. Selanjutnya, terdapat keuntungan per hari. Dalam satu hari bisa menjual 20 botol selai mangga dengan keuntungan yaitu Rp150.000 dikurang dengan Rp117.000 dengan menghasilkan Rp33.000. Jadi keuntungan dalam per hari itu sebesar Rp33.000. Sedangkan yang ketiga, keuntungan per minggu. Jadi Rp33.000 dikali dengan 7 hari dalam seminggu yaitu menghasilkan Rp231.000. Yang keempat, keuntungan per bulan. Jadi hasil dari keuntungan per minggu dikali dengan per bulan yaitu sebesar hari yang hitung hari 30 hari menghasilkan Rp6.390.000. Terakhir yaitu keuntungan setahun. Untuk keuntungan setahun ini hasil dari keuntungan per bulan dikali dengan hari dalam setahun itu sebesar 365 hari dan menghasilkan yaitu Rp2.529.450.000. Besar ya guys. Jadi kesimpulan dan saran terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pengaruh bubuk cengkeh terhadap selai mangga sebagai antioksidan adalah ditinjau dari segi mutu selai, batas penggunaan maksimum bubuk cengkeh pada selai adalah 0,2%, sehingga penggunaan bubuk cengkeh yang melebihi 0,2% maka dapat menurunkan mutu, aroma, warna, rasa, dan kemudian oleh selai mangga. Saran,
Penelitian ini masih perlu disempurnakan dengan penelitian lebih lanjut mengenai selai mangga yang perlu dilakukan pasteurisasi terlebih dahulu. Dan penggunaan pengemas kap plastik sebaiknya menggunakan botol kaca. Berikut merupakan dokumentasi pribadi penelitian saya. Ini gambar buah mangga, cengkeh, tahapan tahapan penghancuran buah mangga, bubuk cengkeh, ini pemasakan selai, penimbangan selai. Ini merupakan selai mangga dengan 3 perlakuan. Dapat dilihat pada ini merupakan selai mangga dengan kontrol, ini 0,2%, dan ini 0,4%. Dan gambar terakhir ini merupakan selai yang dioles ke roti. Yang warna cerah yaitu orange itu merupakan kontrol, yang ini yang ditunjukkan di kursor ini merupakan perlakuan 0,2%, dan yang ini merupakan perlakuan 0,4%. Dapat lihat bahwa 0,2 dan 0,4% ini memiliki warna yang coklat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hasil penelitian saya pada kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam ucapan kata saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.